Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya Rifki Saiful Akbar dengan NIM 11920500085 dari jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Pengertian persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0. Contohnya, X plus 7 sama dengan X plus 3 sama dengan 7. 3A plus 4 sama dengan 1. R kuadrat kurangi 6 sama dengan 10. Untuk memahami persamaan linear satu variabel, terdapat elemen-elemen yang perlu kita pahami, yaitu tentang pernyataan, kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai K sebenarnya. Variabel peubah adalah lambang simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu, dan himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Contohnya, langsung saja ya. X plus 13 sama dengan 17. 7 kurangi Y sama dengan 12. Pada bagian 1, X plus 13 sama dengan 17. Disebut kalimat terbuka. Nilai X disebut variabel, sedangkan 13 dan 17 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaian adalah X sama dengan 4. Pada bagian 2, 7 kurangi Y sama dengan 12 disebut dengan kalimat terbuka. Nilai Y disebut dengan variabel, sedangkan 7 dan 12 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah Y sama dengan negatif 5. Pada bagian 3, 4Z kurangi 1 sama dengan 11 disebut dengan kalimat terbuka. Nilai Z disebut dengan variabel, sedangkan negatif 1 dan 11 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah Z sama dengan 3. Yang selanjutnya, kesetaraan bentuk persamaan linear satu variabel, atau disingkat PLSV. Dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan simbol panah gini ya. Syarat suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan yang setara adalah dengan cara: 1. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. 2. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soal saja ya. 1. Tentukan nilai X dikurangi 3 sama dengan 5. Penyelesaian: jika X diganti 8, maka nilai 8 kurangi 3 sama dengan 5. Benar, syarat ke-1 ya ini tadi. Jadi, penyelesaian persamaan X kurangi 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 8. Yang tadi sudah dibuktikan ya. Yang kedua, tentukan nilai X plus 4 sama dengan 12. Penyelesaiannya X plus 4 sama dengan 12 atau menjadi X sama dengan 12 kurangi 4, syarat pertama. Maka nilai X sama dengan 8. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Selanjutnya, penyelesaian soal PLSV. Cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel adalah dengan cara substitusi. Metode substitusi adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Adapun langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut. Kelompokkan suku yang sejenis. Jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Jika beda ruas, maka kita harus ingat, tanda berubah positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif, tergantung tandanya. Yang selanjutnya, cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaian. Dan selanjutnya ialah model matematika persamaan linear satu variabel. Aplikasi persamaan linear satu variabel banyak digunakan dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya, menentukan bilangan yang tidak diketahui, menentukan luas dan keliling tanah, penentuan jumlah hasil panen, harga jual suatu kendaraan, jumlah paket pengiriman jasa, dan lain-lain. Biasanya, dalam penyelesaian soal aplikasi persamaan linear satu variabel adalah dengan membuat model matematika. Model matematika ini digunakan dengan cara memisalkan informasi yang tidak diketahui. Semisalkan dengan variabel tertentu pada informasi yang tidak diketahui.
Selanjutnya, yang terakhir, langsung saja kita ke latihan soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4x kurangi 3 sama dengan 3x ditambah 5 jika nilai x variabel pada himpunan bilangan bulat. Soal nomor 2, seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut 6 meter, lebih pendek dari panjangnya. Jika keliling tanah 60 meter, buatlah model matematika dan tentukan luas tanah petani tersebut. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nomor 1, 4x kurangi 3 sama dengan 3x plus 5. 4x dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 5 ditambah 3. Kedua ruas ditambah 3 ya, ini sama ya, ditambah 3 ditambah 3. Selanjutnya dikurangi negatif 3 ditambah 3, hasilnya 0. 4x tambah 0 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3x plus 8. Langkah 1, kelompokkan suku sejenis. Selanjutnya kita pindahkan ruas yang mempunyai variabel yang sama, yaitu 3x kita pindahkan ke kiri, positif menjadi negatif, sehingga menjadi 4x dikurangi 3x sama dengan 8. Sehingga kita dapat mengetahui x sama dengan 8. Himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 8. Selanjutnya soal yang nomor 2. Misalkan panjang tanah sama dengan x dan lebar tanah sama dengan x dikurangi 6. Soalnya tadi kita tahu lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Sedangkan untuk penyelesaian dari model matematika di atas adalah, kita tahu adalah keliling dari persegi panjang ini ya. Tadi kan soalnya persegi panjang, 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita tahu kelilingnya tadi 60 sama dengan 2 panjangnya kita misalkan x ditambah L-nya kita misalkan tadi x kurangi 6 dikalikan 2, 2x ditambah 2x dikurangi 12, sehingga 2x tambah 2x tadi 4x kurangi 12, hasilnya 60 sama dengan 4x dikurangi 12. Kita pindahkan ruas angkanya ya, negatif 12 kita pindah ke kiri menjadi 72 karena menjadi plus 12. Dan kita dapat mengetahui x sama dengan 18, yaitu dari x sama dengan 72 dibagi 4, hasilnya 18. Sehingga luas tanah ialah P sama dengan P dikali L. Kita tahu tadi P-nya ialah x, x-nya kita tahu tadi 18, dan lebar tanah ialah x kurangi 6. 18 kurangi 6 yaitu 72. 18 kurangi 6 yaitu 12. Sehingga panjang luas tanahnya ialah 18 dikali 12. Hasilnya ialah 216 meter persegi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi aljabar. Nah, kita belajar materi aljabar agar kita bisa mempunyai kemampuan berpikir kritis dan dapat memecahkan segala masalah yang ada. Baik anak-anak, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu? Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi aljabar. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus tahu dulu apa itu aljabar. Jadi, aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika
yang ditemukan oleh ilmuwan muslim, yaitu Al-Khawarizmi. Nama aljabar diambil dari bahasa Arab al-jabr yang berarti hubungan atau penyelesaian. Dalam definisi lain, aljabar adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari konsep penyederhanaan dengan menggunakan huruf atau simbol. Nah, ini adalah bentuk dari aljabar. Terdapat suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Di sini Ibu mempunyai 5x plus 3. Kira-kira bentuk aljabar itu jika dijabarkan seperti apa? Nah, di sini 5x berperan sebagai suku, dan 3 juga merupakan suku. Apa sih suku itu? Nah, suku adalah nilai yang menyusun suatu aljabar, baik berupa koefisien dengan variabelnya dan juga konstanta. Jadi, suku itu dipisahkan dengan tanda plus ataupun minus. Dan suku terbagi menjadi 4 macam, yaitu monomial atau suku 1, yaitu terdapat satu suku di dalam aljabar. Contohnya ada X, 5, dan 5X. Yang kedua ada binomial atau suku 2, yaitu terdapat 2 suku di dalam aljabar. Contohnya 2X plus 1. Yang ketiga ada trinomial atau suku 3. Terdapat 3 suku di dalam aljabar. Contohnya 7X plus 3Y min 8. Lalu di sini yang keempat ada polinomial, yaitu aljabar yang tersusun oleh lebih dari 3 suku. Contohnya ada 9x plus 6y min z ditambah 3. Nah, selain suku, tadi kalian mendengarkan ada yang namanya koefisien. Apa sih koefisien itu? Nah, koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Lalu ada yang namanya variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah simbol atau huruf yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Kalau di sini Ibu kasih contohnya yaitu X yang digunakan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Lalu ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel atau berdiri sendiri. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan menentukan suku, koefisien, dan variabel serta konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Nomor 1 ada min 7x. Nah, min 7x ini berapa suku? Jawabannya adalah satu suku. Lalu, satu suku itu juga bisa disebut dengan monomial. Nah, di sini ada min 7. Min 7 itu berperan sebagai koefisien. Nah, kenapa ditulisnya min 7? Karena setiap ada min atau pengurangan di depan koefisien itu harus ditulis. Jadi bukan hanya 7, tetapi min 7. Lalu di sini ada X yang berperan menjadi variabel. Nah, lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada 20Z ditambah 8. Ayo, siapa yang bisa menentukan berapa suku, koefisien, dan variabel serta konstantanya? Saya dulu. Jadi sukunya ada 2, yang 20Z sama 8. Ya, betul. Sukunya ada 2, yaitu 20Z dan 8. Lalu, kalau koefisiennya? Koefisiennya ada 1, Bu. Yang 20. Ya, koefisiennya 20. Lalu, variabelnya? Yang Z, Bu. Betul sekali, yaitu Z. Dan yang terakhir konstantanya 8. Wah, pinter ya. Lanjut kita ke soal nomor 3, yaitu ada min X plus X kuadrat ditambah 1. Nah, di sini Ibu jelasin ya. Di sini terdapat 3 suku, atau yang bisa kita sebut dengan trinomial. Lalu di sini terdapat 2 koefisien. Nah, karena di depan variabelnya ini tidak ada angka, maka itu berarti sebenarnya di depannya ada angka 1, tetapi sesuai dengan kesepakatan itu tidak ditulis. Tapi kita harus mengetahui bahwa sebenarnya di depannya itu ada angka 1, sehingga koefisiennya adalah min 1 dan 1.
Lalu variabelnya ada 2, yaitu X dan X kuadrat. Serta konstantanya yaitu 1. Pinter. Untuk soal nomor 4 itu bisa dijadikan tugas ya, jangan lupa dikerjakan. Masuk ke contoh bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, Titi dan Toto bertemu di sebuah toko buah dan terjadilah percakapan. Wah, Titi, banyak sekali kamu membeli apel. Iya, Toto, ini pesanan ibuku untuk arisan. Aku membeli 2 keranjang dan 3 buah apel. Kamu beli apa, Toto? Aku hanya membeli 5 buah apel untuk makanan penutup keluargaku nanti. Nah, dari percakapan itu terdapat unsur aljabarnya, yaitu di 2 keranjang dan 3 apel, lalu di 5 buah apel. Jika kita gambarkan, maka akan seperti ini. Di sini ada 2 keranjang apel, serta 3 apel, dan ada 5 apel. Nah, ini jika kita tulis menggunakan matematika, khususnya aljabar, maka akan menjadi 2x plus 3. 2x ini merupakan 2 buah keranjang, jadi x ini merupakan apel yang ada di keranjang yang belum diketahui. Lalu, nah di sini jika menggunakan aljabar, kita bisa memisahkan jumlah apel yang terdapat di dalam keranjang. Jika x atau apel yang ada di keranjang itu adalah 10, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10. Ingat ya, 10 ini kita ambil dari X yang di sini, yaitu perumpamaan buah apel yang ada di dalam keranjang. Tambah 3 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Ditambah 3 sehingga hasilnya adalah 23. Nah, gambarnya seperti ini ya kira-kira. Jadi di satu keranjang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apel. Yang ini juga sama 10 apel. Dan ditambah 3 apel, sehingga 20 ditambah 3 sama dengan 23 apel. Sepertinya materi pada hari ini sudah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Ya sudah, sampai bertemu minggu depan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Mutiara Hajar Evalia, NIM 11920500122 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang segitiga. Sebenarnya pada materi ini ada segitiga dan segitar, namun sekarang saya hanya akan membahas tentang segitiga. Standar kompetensi: memahami konsep segitiga dan segi empat beserta ukurannya. Lalu kompetensi dasar. Pertama, mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajar-genjang, ketupat, dan layang-layang. Ketiga, menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, melukis segitiga, garis tinggi, garis baki, garis berat, dan garis umum. Segitiga diberikan 3 buah titik A, B, dan C. Nah, seperti yang pada gambar di samping, titik A, B, dan C ini yang tidak segaris. Kemudian ketiga titik itu dihubungkan bangun yang terbentuk merupakan segitiga. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah titik tidak segaris atau bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga. Ada segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama, segitiga sembarang. Ini pengertiannya ada di sini dan ini contoh gambarnya. Lalu ada
segitiga sama kaki. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga, ada segitiga sama sisi. Nah, ini. Selanjutnya, ada jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama, ada segitiga lancip. Kedua, segitiga tumpul yang besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang ketiga, ada segitiga siku-siku yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Lalu ada sifat-sifat segitiga istimewa. Pertama, segitiga siku-siku. Nah, ini penjelasannya ada di sini, bisa kita baca. Lalu kesimpulannya, besar salah satu sudut pada segitiga siku-siku adalah 90 derajat. Lalu yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki dapat dibentuk dari dua buah segitiga siku-siku yang sama besar dan sebangun. Selanjutnya, segitiga sama kaki mempunyai dua buah segitiga siku-siku yang sama panjang dan dua buah sudut yang sama besar. Lalu, segitiga sama kaki mempunyai sebuah sumbu simetri. Nah, ini gambarnya. Ada lagi segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai tiga buah sisi yang sama panjang dan tiga buah sudut yang sama besar. Setiap segitiga sama sisi mempunyai tiga sumbu simetri. Nah, ini. Lalu selanjutnya, jumlah sudut-sudut segitiga. Berapakah jumlah sudut-sudut pada segitiga? Jawabannya, jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Lalu, apa buktinya bahwa jumlah sudut-sudut segitiga sama dengan 180 derajat? Nah, ini untuk menjawabnya, buatlah sembarang segitiga ABC dengan ketiga sudut yang tidak perlu hitung terlebih dahulu. Nantinya akan dibuktikan melalui percobaan sederhana bahwa jumlah sudut-sudut pada segitiga tersebut adalah 180 derajat. Nah, bisa dibaca di sini cara-caranya. Ini gambarnya. Lalu selanjutnya, hubungan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga. 1. Ketidaksamaan segitiga. Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah dua buah sisinya selalu lebih panjang daripada sisi ketiga. Jika suatu segitiga memiliki sisi A, B, dan C, maka berlaku salah satu dari ketidaksamaan berikut. Pertama, A ditambah B lebih dari C, A plus C lebih dari B, dan B plus C lebih dari A. Ketidaksamaan tersebut disebut ketidaksamaan segitiga. Hubungan besar sudut dan panjang sisi suatu segitiga. Pada setiap segitiga berlaku sudut terbesar terletak berhadapan dengan sisi terpanjang, sedangkan sudut terkecil terletak berhadapan dengan sisi terpendek. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Keliling dan luas segitiga. Pertama, keliling segitiga. Nah, ini keliling segitiga merupakan jumlah dari ketiga sisi tersebut. S adalah panjang sisi. Selanjutnya, luas segitiga. Luas segitiga bisa kita cari, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, ada gambarnya di samping. Lalu selanjutnya, cara melukis segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Melukis segitiga sama kaki. Ini gambarnya. Nah, untuk cara-caranya bisa kita baca di sini. Untuk melukis segitiga tersebut, perhatikan contoh berikut. Misalkan kita akan melukis segitiga ABC sama kaki dengan
AB sama dengan 4 cm, AC dan BC 5 cm. Langkah-langkahnya sebagai berikut, bisa kita baca. Lalu selanjutnya, melukis segitiga sama sisi. Misalkan kita akan melukis segitiga ABC sama sisi dengan panjang setiap sisinya 5 cm. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang selanjutnya, melukis garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, pertama ada garis tinggi. Ini cara-caranya. Nah, gambar ini menggambarkan garis yang kita buat tadi. Gambar bagian atas sebelum dibuat garis tinggi dan gambar bagian bawah setelah dibuat garis tinggi. Selanjutnya ada garis bagi. Ini cara-caranya. Gambar di samping ini merupakan hasil garis yang dilukis tersebut. Yang ketiga ada garis sumbu. Nah, ini cara-caranya. Ini gambarnya. Dan yang selanjutnya ada garis berat. Hasilnya seperti ini. Nah, cukup sekian materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.